Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Dr. Anindya Dita Sri Nunggraheni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Emilia Indri Astuti, nomor induk mahasiswa 211040600 sebagai pembicara dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nurul Aini, yang kedua ada Emilia Indri Astuti, saya sendiri. Yang ketiga ada Syifa Az-Zahra, dan yang terakhir ada Vira Widiawati. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dapat disimpulkan, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis diterbitkan yang mengungkapkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah serta etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Apa itu tujuan karya tulis ilmiah? Pembuatan karya tulis ilmiah bertujuan untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan dipilih oleh penulisnya. Jadi, dalam karya ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Apa saja sih ciri-ciri karya tulis ilmiah? Yaitu menggunakan metode penyampaian riset yang didasarkan pada teori serta aturan baku. Jadi, saat membuat karya ilmiah, seorang penulis harus menaati bagian-bagian penting dalam kaidah kepenulisan karya ilmiah. Kaidah penting dalam penulisan karya ilmiah antara lain, penggunaan bahasa harus formal, baku, sesuai teori dan fakta yang ada di lapangan. Lantas, apa saja struktur penulisan karya tulis ilmiah? Untuk membuat karya ilmiah yang baik, tulisan yang dibuat harus disusun berdasarkan urutan yang rapi. Secara umum, hampir semua jenis karya ilmiah terdiri atas struktur penulisan sebagai berikut. Yang pertama, kata pengantar. Bagian kata pengantar biasanya berisi sambutan dari penulis yang menjelaskan tentang penyusunan karya ilmiah. Juga berisi ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang sudah mendukung penulisan dan proses pembuatan penelitian. Yang kedua ada daftar isi. Agar memudahkan pembaca, penulis juga perlu membuat daftar isi untuk membuat rincian isi penelitian. Daftar isi biasanya dimanfaatkan oleh para pembaca yang ingin melihat garis besar penelitian sebagai referensi penelitian berikutnya. Di dalam daftar isi akan terdapat judul bab, subbab, subjudul, dan disertai dengan nomor halaman. Yang ketiga, pendahuluan. Bagian ini biasanya
terbagi atas 3 kerangka besar, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini mungkin terasa sedikit berat, membingungkan untuk disusun. Tapi bagian ini berperan penting untuk dapat memberikan konteks penelitian yang jelas bagi pembaca. Yang keempat yaitu pembahasan. Bagian pembahasan atau isi akan membahas bagian inti dari penelitian yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pembahasan akan terdiri dari data, teori, dan analisis lengkap atas sebuah topik penelitian. Ada pula penjelasan tentang metodologi penelitian yang dijelaskan sebagai kerangka pemikiran atas analisis yang dibuat. Yang kelima, kesimpulan. Dari karya ilmiah yang akan dibuat, tentu akan terdapat kesimpulan dari hasil analisis penelitiannya. Biasanya, hal ini dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan hasil penelitian yang lain menggunakan objek penelitian atau teori berbeda. Yang keenam, ada saran. Pada bagian saran, penulis karya ilmiah biasa memberikan opini yang dianggap relevan digunakan sebagai solusi. Hal ini bisa saja ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang memiliki kepentingan sebagai action plan konkret. Yang ketujuh, ada daftar pustaka. Sebuah penelitian ilmiah juga harus dibuktikan melalui sumber teori yang jelas dan terpercaya. Oleh karena itu, penulis harus mencantumkan semua sumber teori di dalam daftar pustaka. Semua sumber informasi, baik situs dari bacaan, jurnal, dan artikel internet, wajib dicantumkan saat membuat karya ilmiah. Bagaimana sih cara membuat karya tulis ilmiah? Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Seperti layaknya perencanaan sesuatu, karya ilmiah bisa dibuat dengan menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Jika topik sudah ditentukan, akan lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu membuat kerangka penelitian. Agar penelitian ilmiah tidak melantur dari rencana yang sudah dibuat, tentukan kerangka penelitian yang berisi turunan dari topik penelitian. Hal ini akan membantu penyusunan karya ilmiah tetap sesuai dengan panduan tulisan yang ditentukan sejak awal. Yang ketiga, mengumpulkan bahan penelitian. Setelah mengumpulkan kerangka penelitian, karya ilmiah harus dibuat dari berbagai data dan sumber informasi yang jelas. Yang keempat, menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis terbentuk dari bahan penelitian yang sudah terkumpul. Data dan sumber informasi yang tidak jelas sebaiknya tidak digunakan. Yang kelima, menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian akan menjadi pedoman yang bisa dimanfaatkan seseorang untuk menulis karya ilmiah. Hal ini seperti kerangka kerja yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan sebuah analisis ilmiah atas fenomena sosial maupun penelitian sains. Yang keenam, melakukan percobaan dengan metode penelitian. Penulis bisa mencantumkan metode penelitian yang paling cocok untuk melakukan percobaan sains atau wawancara langsung sebagai bentuk konkret penelitian di lapangan. Tak terbatas pada penelitian di dalam sebuah ruangan laboratorium, percobaan dengan metode wawancara atau survei angket juga bisa diadaptasikan pada fenomena sosial. Terdapat dua jenis penelitian yaitu kuantitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh, mengumpulkan data dan menganalisis. Selain kesimpulan, hasil analisis juga bisa berupa kritik atau saran terhadap objek penelitian. Perlu diingat, hasil karya ilmiah tidak selalu ditujukan untuk dapat diadaptasikan secara konkret terhadap masalah yang sedang diteliti. Nah, jenis-jenis karya tulis ilmiah
Selain makalah dan skripsi, ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Berikut jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat impresif objektif. Juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Gunanya untuk memperoleh gelar magister pada perguruan tinggi atau universitas. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Menurut KBBI, disertasi merupakan keterangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan kalimat, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.